warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayanto dengan NPM 2017-4350-1642 dari Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemo program tugas akhir skripsi yang berjudul Sistem Informasi Resepsionis pada SMK Negeri 8 Jakarta. Baik, pertama langsung saja. Ya, di sini saya sudah membuka NetBeans dan juga exam PP-nya sudah saya nyalakan. Kemudian kita coba running programnya saja langsung. Nah, kemudian kita bisa langsung run. Nanti dia akan running. Kemudian di sini sudah ada masuk. Nah, kemudian kita coba login. Di sini saya punya username admin dan juga passwordnya ada admin. Nah, kemudian di sini juga ada menu utama. Nah, sekarang kita coba masuk ke data menu dulu. Nah, di sini kita bisa inputkan nama tamunya sebelum dia berkunjung. Dia sudah tadi dulu, coba kita masukkan dulu. Oke, misalnya nama tamunya adalah, kemudian misalkan jenis kelaminnya laki-laki, nomor teleponnya kita larang saja. Oke, misalnya alamatnya adalah Kebagusan, kemudian kita klik save. Nah, maka data sudah berhasil disimpan. Nah, ini tadi namanya ya Pak Triadi misalkan. Kemudian kita mau coba edit, kemudian kita edit, ternyata alamatnya bukan Kebagusan, melainkan dia misalkan Depok. Kita klik edit. Nah, maka data sudah berhasil diedit. Kemudian kalau kita tadi mau mencoba delete, kita klik ini terus kemudian klik delete. Nah, maka data sudah berhasil dihapus. Nah, kemudian di sini juga ada button cari. Kita bisa mencari data yang bersifat apapun, dan misalnya kita mau cari yang laki-laki. Nah, kita kemudian dia secara otomatis langsung mencari ke laki-laki. Misalnya kita mau cari nama orang, Tia. Nah, ada namanya Tia. Nah, kemudian lebih lengkap lagi Tia Harjani. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita mau mencetak, saya mau cari tamu yang berdasarkan lokasinya Pasar Minggu misalkan. Kemudian kita klikkan saja Pasar Minggu, kemudian kita klik ini, maka nanti otomatis dia akan mencetak laporan data yang berdasarkan alamatnya Pasar Minggu. Nah, seperti ini. Nah, jadi gunanya kolom pencarian ini bisa untuk sekaligus mencari dan juga mencetak laporan atau mencetak data yang berdasarkan parameter kolom yang ada di sini, seperti itu. Oke, kita next ke bagian peserta didik. Nah, di sini sudah ada menu peserta didik. Kita bisa inputkan juga nomor induk siswanya. Semisal kita masukkan seperti ini, misalkan namanya adalah seperti ini. Kemudian kelasnya misalkan kita namakan kelas misalkan dia AKL 3. Nah, seperti itu. Dia misalkan perempuan, nomor teleponnya kita asal saja. Oke, seperti itu. Kemudian alamatnya semisal dia tinggal di Bogor misalkan. Kita klik save, kemudian klik ya, maka data sudah berhasil disimpan. Nah, ini namanya Galuh Renata. Kemudian kita mau coba edit, kita klik ini, kemudian kita klik dia rumahnya bukan di Bogor, ternyata ada di Citayam misalkan. Nah, kita klik edit, kita klik ya, maka dia sudah langsung berubah di seperti ini. Di sini juga sama, bisa mencari hal yang tadi sebelumnya. Misalnya kita mau cari data perempuan, nah langsung keluar di sini semua data perempuan. Kemudian kita juga bisa cari yang ada berdasarkan kolom. Kemudian kita juga bisa mencetak data yang berdasarkan kolom ini. Misalnya kita mau cetak dia perempuan, nah kita akan cetak data siswa yang perempuan di sistem ini, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lanjut saja ke bagian data guru. Nah, di data guru ini kita coba inputkan dulu datanya. Nah, misalkan nama gurunya misalkan dia Pak Hendra, misalkan Hendra Triwahyu misalkan. Kemudian dia laki-laki, teleponnya kita masang saja. Alamatnya misalkan dia adalah di Kebagusan semisal. Kemudian kita klik simpan, kita klik ya, maka data sudah berhasil terinput. Kita mau edit lagi, misalkan dia ternyata nggak di Kebagusan tapi di Depok semisal. Kita klik edit. Nah, bisa semisal dia mau jadi ternyata bukan laki-laki, dia perempuan. Kita klik edit, maka di sini sudah perempuan. Kemudian kalau kita mau delete, kita bisa klik ini terus
misalkan data tadi siapa, Pak Hendra. Nah ini Pak Hendra ya, kita klik delete. Nah data sudah berhasil hilang. Nah, oke, lanjut ke data selanjutnya, ada di data pelayanan kunjungan. Nah di sini kita bisa input data kunjungan tapi berdasarkan data tamu yang sudah kita input tadi. Nah di sini kita saya buat nomor visitor dengan otomatis dengan melanjutkan nomor visit yang udah tercetak di sini. Nah kita bisa inputkan nama tamunya dari table di sini. Kemudian ini sudah ada nama tamu yang tadi kita input tadi. Nah misal kita mau klik Pak Surandi. Nah nanti dia sudah masuk secara otomatis. Kemudian kita tinggal lanjutkan saja. Dia bisa keperluannya antar barang, kemudian pastikan tanggalnya, misalkan tanggal hari ini, misalkan antar barangnya apa, buku cetak. Oke, kemudian kita bisa save, kita klik yes, maka data sudah berhasil disimpan. Nah di sini kemudian kita mau edit juga tanggalnya, ternyata nggak hari ini, ternyata misalkan kemarin. Kemudian bukan antar barang tapi janji temu, misalkan ke janji temunya wakil humas misalkan. Kita klik edit, kemudian klik yes, maka di sini sudah berubah gitu. Kita mau delete, misalkan kita klik ini, klik delete. Nah kemudian di sini juga bisa cari data kunjungan. Misalkan kita mau cari yang berdasarkan janji temu, nah nanti akan keluar seperti ini. Nah semisal kita mau cetak kemudian di sini ada fitur cetak data. Nah kita mau cetak data visitor. Nah tapi cetak data ini berdasarkan nomor visitor yang sudah kita berikan. Misalkan kita mau cetak data yang ini nih 004. Nah, nanti kita klik di sini, kemudian kita klik cetak, maka nanti akan tercetak otomatis seperti ini. Ini 004 Pak Surandi, tanggal datanya sekian, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke form izin peserta didik. Nah di sini form ini untuk peserta didik yang ingin izin tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sama, saya akan buat ini seperti otomatis hanya dengan melanjutkan data yang sudah saya buat di sini. Di sini terakhir 007, maka di sini otomatis 008. Baik, kita langsung isikan saja datanya. Nah, untuk mendapatkan data ini kita bisa lihat data peserta didiknya ya. Kita bisa lihat di table data peserta didik. Kemudian di sini sudah tersedia nama-nama peserta didik yang sudah kita input. Kita tinggal klik saja. Misalkan kita mau klik di Sela Yunita, misalkan kita klik saja, atau kita bisa cari juga di sini datanya. Misalnya kita mau cari Sela, nah kita klik di sini. Nah ketika diklik maka otomatis akan masuk ke data izin peserta didik. Kemudian kita close, harus di close. Kemudian kita bisa lanjutkan alasan peserta didik ini izin apa, karena apa. Misalkan karena dia bukan sakit, misalkan karena dia ada lomba, misalkan lombanya ini pada hari ini, dan semisal dia itu lomba dari jam ke-5 sampai jam terakhir. Jadi dia dari jam 5 sampai jam ke-10 ini atau jam terakhir tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Misalkan lombanya adalah lomba jangan lomba ini, misalnya lomba nyanyi. Oke. Kemudian klik save. Oke, maka data sudah tersimpan di table. Nah seperti itu di sini. Kemudian misalnya kita mau edit, dia ternyata bukan lomba tapi ternyata dia ada latihan dulu. Nah tapi latihan itu misalkan dari jam ke-3 sampai jam ke-6 misalkan. Latihan pralomba, lomba apa, misalkan lomba nyanyi, misalkan di ruang sastra, misalkan dia latihan di situ. Misalkan klik edit, klik ya, maka data sudah berhasil disimpan. Di sini juga sudah berubah. Nah seperti itu. Semisal kita mau hapus data yang tadi kita udah input atau data yang ada di sini dari table, kita klik ini, kemudian klik delete, maka di sini ada muncul pop-up atau keterangan atau double confirmation. Kita klik ya, maka data sudah berhasil dihapus. Sama seperti sebelumnya, ini bisa juga mencari data yang ada di table. Misalkan kita mau cari datanya siapa, misal mencari datanya namanya Akbar. Nah berarti dia sudah 2 kali izin gitu di sistem ini gitu. Kemudian di sini juga menyediakan kita juga bisa cetak form izinnya gitu. Form izinnya berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan nomor izin peserta didik yang kita buat. Misalkan kita mau cetak izinnya si Reni Tri. Nah kita klik dulu,
Nah, nanti di sini akan muncul izin peserta didiknya, kita kopas, kemudian kita pastekan, kemudian kita klik button printnya, maka nanti dia akan muncul laporan atau e-report yang berdasarkan izin peserta didiknya gitu, yang khusus untuk si nomor peserta didik ini. Itu lanjut. Nah, di sini kita bisa klik clear untuk mengreset ya, untuk mereset kolom-kolom ini. Nah, oke, lanjut. Kemudian masuk ke bagian form izin guru. Nah, form izin guru juga bisa. Jadi form ini bertujuan untuk guru yang tidak bisa juga mengajar pada di jam-jam tertentu. Nah, sama saya buat ini seperti otomatis, hanya melanjutkan dari sini. Nah, misalkan kita mau inputkan data gurunya. Nah, kita bisa lihat tabel dulu di data guru, kemudian ini bisa kita lihat data tabel guru yang sudah kita input tadi. Misalnya kita mau yang misalnya izin adalah Pak Yudi, misalnya kita cari dulu deh Pak Yudi. Nah, kita klik. Nah, ini Pak Yudi di sini, kemudian kita klik saja, kita klik close, maka dia nanti akan otomatis masuk ke data form izin guru. Kemudian kita lanjutkan saja di sini alasan gurunya ini izin apa, misalkan karena dia ada urusan pribadi keluarga, misalkan dia ada urusan pribadi keluarga, kemudian tanggal izinnya misalkan hari ini, kemudian dia izinnya urusan pribadi misalkan mendadak gitu, tiba-tiba lagi di jam ke-8 dia harus izin misalkan sampai pulang gitu. Ketanggal izinnya kenapa, misalkan antar, atau jangan antar deh, urus anak gitu lah, urus anak ke rumah sakit misalkan. Kita klik save, kita simpan datanya, kemudian klik ya, maka datanya sudah masuk ke table seperti ini. Kemudian kita misal mau edit gitu, oh ternyata dia bukan urusan pribadi, misalkan dia ada dinas, dia harus dinas, misalkan jamnya diganti, nggak dari jam ini, dari jam ke-5 sampai jam ke-8 misalkan. Dinas apa, misalkan dinas ke MGMP, misalkan ke satuan mata pelajarannya gitu, misalnya MGMG matematika gitu. Kemudian kita klik edit, kita klik ya, maka secara otomatis dia akan masuk, akan berubah. Nah, semisal kita mau cari data yang siapa gitu, misalkan bisa nyari Pak Yudi ini udah berapa kali izin. Nah, misalnya di sini udah tercatat 2. Atau kita mau cari yang berdasarkan tanggal izinnya atau jamnya, misalnya jam ke-5. Nah, di sini sudah ada yang izin pada jam ke-5 dan kemudian ada tanggalnya. Jadi juga bisa inputkan tanggalnya, misalkan kita cari yang berdasarkan tanggalnya, misalnya tanggal 19 2021. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada untuk mencetak form izin keluar gurunya. Nah, dengan kita inputkan nomor izin dari gurunya. Misalkan kita mau izin nomornya Pak Tri ini, Pak Yudi Triagung, misalkan kita klik copy, kemudian kita pastekan, kita klik button printnya, nanti dengan otomatis akan ada bukti dia guru ini izin gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita clear kalau untuk bisa membersihkan ini ya. Misalkan kita mau delete datanya tadi, kita bisa klik delete. Nah, nanti otomatis akan terdelete, akan terhapus. Seperti itu. Kemudian kita lanjut saja. Ini tadi sudah semua. Oke. Nah, kita lanjutkan ke laporan. Nah, di sini ada 2 laporan, ada yang parameter, ada yang rekapan laporan. Kalau parameter ini dia mencetak laporan berdasarkan parameter tertentu. Misalkan kita mau klik laporan kunjungan. Nah, di laporan kunjungan ini semisal ada 2 ya. Di sini semisal saya ingin mencetak laporan berdasarkan tanggal, misalkan dari tanggal 15 sampai misalkan dia mingguan, dari tanggal 22 seminggu ini, kita klik print, maka nanti dia akan berdasarkan dia tanggal dari 15 sampai 22. Nah, di sini tanggal 22 yang nggak ada, berarti tanggal 21 nya. Seperti itu. Nah, kemudian ini bisa mencetak atau mencari data, atau mencetak data juga, mencari dan mencetak data berdasarkan kolom. Misalkan saya mau cari data dan juga mencetak data yang dia tamunya ini berdasarkan janji temu, sama kayak tadi. Nah, maka di sini sudah ada tabel yang menunjukkan janji temunya. Kemudian kita pengen cetak itu. Nah, di sini sudah ada laporan
yang berdasarkan janji temu. Seperti itu. Seperti ini laporannya. Kita lanjutkan. Tadi sudah di parameter kunjungan atau laporan, cetak laporan parameter berdasarkan parameter ya di kunjungan. Kemudian kita masuk ke laporan parameter yang lain seperti izin peserta didik. Ini juga hal yang sama. Kita bisa mencetak laporan berdasarkan tanggal, semisal di tanggal 16 gitu sampai tanggal 23, ini per minggu misalkan. Kita klik print, nanti dia akan munculkan berdasarkan tanggal ini. Nah, seperti itu. Ini juga sama, bisa mencari dan mencetak data berdasarkan kolomnya. Misalkan saya mau cari data yang berdasarkan nama peserta didik ya, yang izin siapa, misalkan saya ingin mencari namanya Hendra. Nah, berarti dia baru sekali izin misalkan. Coba yang agak banyak, misalkan atau berdasarkan alasan ya, misalnya berdasarkan alasannya sakit gitu, sakit seperti ini. Nah, nanti dia akan menunjukkan atau mencari data yang berdasarkan alasannya sakit. Kemudian kita bisa kita cetak yang berdasarkan sakitnya itu. Nah, di sini ada siapa-siapa aja yang siswa yang izin berdasarkan sakit, seperti itu. Nah, kita bisa lanjut ke laporan parameter yang lain. Di sini ada izin guru, mirip juga sama. Nah, kita bisa mencetak laporan berdasarkan tanggal juga. Semisal kita mau cetak laporan dari tanggal 1 atau bulanan lah ya, dari tanggal 31 ini misalkan, atau belum sampai lah, berarti kan sekarang tanggal 24 ke tanggal 24. Kita bisa klik print. Nah, di sini sudah mencetak. Berarti kan ini berarti otomatis semuanya. Coba kita perkecil lagi, misalkan saya mau mencetak dari tanggal 20 sampai di tanggal 24. Secara logika kan harusnya berarti kan cuma 2 ini gitu. Coba kita klik print. Nah, berarti hanya 2 ini, 20 dan 23. Secara otomatis seperti itu. Oke, sekarang kita mau cetak data berdasarkan kolom. Misalkan kita mau cari data yang berdasarkan laki-laki deh, misalkan laki-laki. Nah, seperti ini, maka akan muncul di tabel data yang berdasarkan laki-laki. Kemudian kita bisa cetak. Nah, di sini adalah data laki-laki yang izin, guru laki-laki yang izin gitu. Atau kita juga bisa mencetak atau mencari data yang berdasarkan alasannya. Saya mau alasannya yang lomba itu siapa aja gitu. Nah, ternyata yang lomba ini cuman Pak Denny gitu kan. Nah, sekarang kita coba klik printnya. Nah, nanti dia akan mencetak laporan berdasarkan alasan lomba, seperti itu. Oke, baik. Next, kita langsung ke laporan selanjutnya. Ini ada laporan rekapan. Jadi laporan rekapan ini adalah laporan keseluruhan dari data-data yang sudah kita inputkan dan ada tersedia di tabel. Misalkan kita masuk ke laporan rekapan. Nah, ketika kita klik laporan rekapan, maka semua data rekapan tamu ya, ini tamu ya, data rekapan tamu tercetak seperti itu. Nah, di sini juga berdasarkan tanggal kita memprintnya atau mencetaknya. Nah, di sini juga sama. Di sini juga laporan rekapan peserta didik, artinya juga dia mencetak laporan data berdasarkan semua peserta didik yang terinput di sistem ini, seperti itu. Yang ada di table juga seperti ini. Kemudian di sini juga ada rekapan guru, artinya kita mencetak data guru yang tadi sudah kita inputkan. Nah, di sini juga ada rekapan kunjungan, di mana semua data kunjungan yang sudah tercetak atau bukan tercetak, yang sudah terinputkan di sistem ini dan tersimpan di table atau di database, maka kita bisa cetak, bisa kita tampilkan di sini, seperti itu. Kemudian juga di sini ada rekapan izin peserta didik, juga seperti ini, kita bisa tampilkan semuanya seperti ini, tanpa parameter, tanpa berdasarkan apapun, dicetak semuanya. Di sini juga ada izin rekapan guru, juga bisa tercetak semuanya, seperti itu. Baik, paling itu saja yang bisa saya demonstrasikan data-data presentasi dari sistem saya. Saya tahu masih banyak kekurangan, masih banyak kurangnya, salahnya, tapi setidaknya saya sudah mencoba dan sudah mendesain atau merancang sistem aplikasi yang pas untuk di tempat penelitian saya. Terima kasih. Saya berharap ada komentar yang positif yang bisa membangun saya, bisa ada kritikan atau saran saya harus menjadi bagaimana dan menjadi lebih baik bagaimana untuk terhadap sistem aplikasi resepsionis ini yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.